Dulu ada cerita, ada satu rombongan, mereka melakukan perjalanan. Tiba-tiba di tengah jalan, semua, kalau orang dulu kan tidak bawa senter ya sekarang. Jadi orang dulu pakai api, bawa obor kalau berjalan. Jadi di tengah malam itu tiba-tiba obornya mati semua, tidak ada cahaya sama sekali. Jadi semuanya ketakutan. Tiba-tiba ada suara yang bilang, ambil semuanya. Jadi maksudnya yang batu-batu di bawah itu diambil. Jadi cuma begitu aja suaranya bilang. Nah, ada yang mengambil, ada yang tidak mengambil. Nah, jadi mereka melanjutkan perjalanan. Akhirnya obor belum hidup. Nah, pas nyampe di satu tempat itu ada cahaya bulan. Nah, waktu itu mereka bisa melihat. Lalu ada suara yang tadi yang suruh ngambil batu itu. Mereka lihat batu yang mereka ambil. Ternyata itu semua berlian, batu permata. Jadi ada yang bilang berat, tidak mau ngambil. Terus ada yang ngambil banyak, wah seneng banget. Ternyata jadi kaya mendadak. Nah, apa sih pesannya cerita ini? Jadi sebelum Buddha parinibbana, Buddha bilang apa? 2 kata yang setiap hari kalian dengar. Apamadena sampadeta. Apa artinya? Apamada. Apamada itu jangan lengah, selalu mawas. Sampadeta itu harus berjuang. Jadi berjuanglah dengan mawas diri, dengan kesadaran. Ini tidak cuma Buddha Gotama aja yang bilang pada saat parinibbana. Semua Buddha bilang, apamadena sampadeta. Ini pesan terakhir sang Buddha. Dan setelah itu Buddha parinibbana. Nah, jadi 2 kata ini sangat penting. Di antara semua ajaran Buddha, cuma 2 kata ini aja yang terakhir Buddha sampaikan. Nah, sama seperti di zaman sekarang, kehidupan sebagai manusia itu sulit. Bertemu dengan ajaran Buddha pun sulit. Sekarang, di Indonesia ada berapa sih penduduknya? 250 juta? Berapa umat Buddhis? 1%. Berapa jadi? 2 juta, 2,5 juta. Jadi yang menjalankan sila tidak sedikit, tidak banyak. Di antara ini yang 1% ini itu. Nah, jadi Buddha sudah bilang apamadena sampadeta. Itu sama kayak suruh kita ngambil batu. Tapi kalau yang tidak percaya, lalu sudah hilang kesempatannya, tidak bisa lagi ngambil batu. Nah, tapi yang sudah ngambil, itu akhirnya sadar bahwa yang diambilnya ternyata permata. Itu ajaran Buddha ini juga sangat penting, sangat bermanfaat bagi hidup kita. Tidak cuma di kehidupan ini memberikan manfaat, tapi juga di kehidupan mendatang. Sampai kita tidak punya kehidupan lagi. Ada yang takut tidak punya kehidupan. Kayak apa sih tidak punya kehidupan? Tapi itulah, karena kalau ada kehidupan masih ada penderitaan, gitu. Masih ada benci. Kalau ada tubuh jasmani ini ada penyakit, satu hari akan mati. Kalau ada batin, kadang disakiti orang, batinnya sakit. Kadang cinta, kadang benci, kadang melekat, ya kan? Coba ndak ada batin, enak ndak? Nggak berani ngomong. Kenapa? Karena masih melekat, masih ingin mencintai, ya, masih ingin dicinta,
masih menyayangi, masih mau disayang, masih mau dimanja, ya kan? Nah itu makanya belum siap batinnya hilang, ya kan? Berarti masih mau hidup lagi, mau menderita. Kalau ada cinta pasti ada benci, ya. Ada suka pasti ada tidak suka, ada hidup pasti mati, ada sehat pasti sakit. Ini dualisme, dua ini selalu ada. Jadi kalau ada suami ada istri. Nah jadi pesan Sang Buddha ini itu cuma sebentar aja, cuma saat mati lampu. Nanti waktu lampu udah nyala baru sadar, oh ternyata saya sudah melewatkan peluang yang besar. Nah, mumpung sekarang masih bisa mendengar ajaran Buddha, mesti berusaha. Semua yang Buddha ajarkan, apa dana, sila, bawana, meditasi, itu semua kita usahakan semampu kita. Tapi jangan lalai. Apa mandena sampadeta, ya. Jadi waktu yang tidak banyak ini, waktu mati lampu ini, itu pada saat munculnya Buddha. Terus kita harus ambil. Nah nanti waktunya sudah terang, kita baru lihat, oh bermanfaat. Nah itu waktu kita setelah mencapai pencerahan, kita baru tahu ajaran Buddha itu tidak ternilai. Ya, jadi ini pesan singkat hari ini. Semoga satu hari kita bisa merealisasi ajaran Buddha yang bernilai, yang merupakan pesan terakhir Sang Buddha kepada semua umat, tidak hanya manusia tetapi juga para dewa. Sadhu, sadhu, sadhu.